Ya pemirsa, krisis energi global kembali menghantui terutama jika eskalasi terjadi di Amerika Serikat dan kawasan strategis. Seberapa rentan ketahanan energi Indonesia saat ini, kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Widya Yuda, Satya Widya Yuda dari Dewan Energi Nasional dan juga Kepala Center of Food Energy and Sustainable Development Indef Abra Talatov. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Pak Satya dan juga Mas Abra. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi Mbak Cakri. Baik, ini ada paket berita sebelumnya sebelum saya menyapa Anda berdua begitu, bahwa Menteri SDM saja sudah membatasi BBM hanya untuk keperluan pribadi, hanya untuk keperluan perorangan, tidak untuk industri, dan sudah juga dibatasi begitu, maksimal 40 liter. Nah, kalau melihat seperti ini, bagaimana masyarakat kita bisa tetap tenang dan masyarakat juga tahu keterbukaan informasinya bahwa sebenarnya sejauh mana krisis antara Amerika, Israel dan Iran ini bisa mempengaruhi krisis energi global dan juga berpengaruh terhadap energi di Indonesia begitu. Saya ke Pak Satya terlebih dahulu. Ya, kalau kita melihat ini kan fenomena dunia, Mbak ya. Ya. Ini semua memperhatikan perkembangan daripada konflik regional kita ya yang ada di Timur Tengah. Tentunya semua penyikapannya adalah bagaimana kita bisa menghemat ya, sehingga dari apa yang kita miliki bisa kita konsumsi dengan baik di dalam negeri. Nah, karena Indonesia posisinya adalah bahwa kita itu membutuhkan minyak gitu kira-kira setara dengan 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi kita sekitar 600, sehingga sekitar 1 juta barel sendiri kita impor. Nah, kalau kita mengetahui bahwasannya sebagian daripada komoditas itu adalah impor, berarti pasti kita memonitor dari waktu ke waktu agar importasi yang kita lakukan yang sudah bertahun-tahun ini tidak terganggu. Nah, untuk memastikan itu tentunya kita juga harus ya masyarakat dihimbau tadi oleh Pak Menteri SDM dan sama kita di Dewan Energi Nasional juga menghimbau untuk berperilaku yang arif. Ya, jadi kita tidak perlu rush. Tadi kalau dibilang tidak boleh panic buying, itu dimaksud bahwa kita menjamin dalam hal ini ketersediaan. Jadi kalau kita berbicara Pertalite, kita berbicara Pertamax, cadangan kita masih bisa sampai 20 hari. Ya, ini dimaksud bahwa apabila dalam situasi yang sangat krisis kita masih punya waktu 20 hari. Tetapi yang terjadi hari ini itu adalah bahwa kita masih bisa mengisi ya cadangan tersebut ya, atau coverage-nya tersebut, sehingga kita masih bisa memaintain di atas daripada 20 hari. Ini menurut saya satu sinyal positif daripada pemerintah bahwa kita masih bisa menjamin keberlangsungan. Namun demikian, ya, kenapa himbauan itu menjadi perlu untuk masyarakat sikapi? Karena ketergantungan kita pada impor. Nah, kita mencoba ya bahwa crude impor kita memang sebagian besar di luar daripada Middle East di daerah konflik, karena itu hanya sekitar 20%. Sisanya itu kita sekitar 40% dari Nigeria, dari Angola. Ya, sementara juga ada impor dalam bentuk produk jadi yang memang kita mengimpornya produk jadi itu maksudnya BBM jadi. Itu ada dari Singapura dan juga Malaysia. Dan LPG juga demikian ya. Kita juga mengimpor dari negara yang lain. 70% sendiri kita impor dari Amerika sekarang, dan itu sebelumnya lebih kecil, sekarang juga menginjak pada persentase 70%, yang sisanya memang dari Middle East. Nah, ini sesuatu yang kita awasi dari waktu ke waktu, ya, agar pengalihan daripada negara asal impor tersebut itu tentunya memerlukan satu proses yang sampai pada hari ini kita masih bisa memanage ya. Sehingga ketersediaan atau coverage tersebut masih bisa dijangkau. Baik. Jadi posisinya adalah memang kita tidak harus dalam posisi waspada. Waspada dalam arti kata karena kita impor dari luar dan kita juga harus bisa menghemat dari apa yang bijak begitu kita ya, Pak, ya? miliki. Jadi cara berkonsumsi kita juga
dengan cara yang lebih bijak gitu ya, Ya. karena kita melihat perkembangan dunia saat ini. Berarti bisa kita artikan juga untuk supaya tidak ada rush di masyarakat, Betul. waspada bisa kita artikan dengan bijak, khususnya untuk kaitannya dengan mengonsumsi BBM. Nah, kalau terkait dengan pasokan kita masih bisa dikatakan cukup tenang begitu. Tapi kalau Betul. dengan melihat ketergantungan impor BBM Indonesia ini, Pak, yang masih tinggi, apakah jika terjadi shock harga minyak global, apa yang harus diantisipasi begitu? Apa yang harus diketahui juga oleh masyarakat? Ya, makanya menghemat tadi menjadi salah satu solusi, Mbak. Jadi satu, kita misalkan ya memaksimalkan penggunaan daripada transportasi publik. Ya, itu menurut saya sudah yang biasanya kita satu mobil satu orang, ya misalkan kita isi satu mobil bisa 4-5 orang, ya untuk supaya kita bisa menghemat. Ya. Menggunakan transportasi publik. Moda transportasinya kalau misalkan memiliki kendaraan listrik mungkin akan lebih mudah, ya lebih mudah karena ketergantungan dengan BBM-nya kecil. Begitupun pula di LPG, ya LPG kan kebanyakan dipakai untuk ibu rumah tangga, ya maka kompor listrik murah, itu juga menjadi salah satu solusi. Ini dalam rangka apa? Di dalam rangka kita memanage dari sisi demand, ya dari sisi permintaan. Bukan berarti kita dalam keadaan yang mengkhawatirkan, tetapi perilaku ini harus kita biasakan supaya apabila ya terjadi hal-hal yang tadi disampaikan bahwa ada masalah mungkin ketersediaan yang terganggu sehingga harga menjadi melonjak tinggi. Nah, kalau perilaku kita sendiri sudah mencerminkan perilaku yang mengarah kepada efisiensi penggunaan energi, saya pikir itu menjadi hal yang positif ya. Baik. Karena di negara-negara maju juga demikian. Ya. Maka kita mendidik masyarakat untuk melakukan yang sama, terutama terhadap kelompok-kelompok yang mungkin memanfaatkan situasi ini dengan menimbun. Itu menurut saya juga hal yang harus kita hindari. Ya. Maka aparat penegak hukum juga tentunya dalam hal ini juga akan turun gitu ya untuk melihat jangan sampai timbul penimbun-penimbun ya. Begitupun pula pembelian di SPBU yang berlebih, itu kan berarti ada niat untuk menimbun itu ya. Nah itu tentunya tadi sudah disampaikan, jadi kita membatasi di dalam rangka bagaimana kita mengantisipasi kalau ke depannya konflik global ini berkepanjangan. Baik. Jadi menurut saya ini yang harus ada di dalam pikiran kita semua, antisipasinya untuk menjadi pembelajaran, untuk bersiap tapi bukan berarti waspadanya untuk lebih bijak begitu ya Pak. Baik, saya ke Mas Abra. Mas Abra, tapi jika krisis energi global ini benar-benar terjadi dan sedianya kita harus siap untuk menghadapi itu, sebenarnya bagaimana dampak langsungnya terhadap inflasi di Indonesia? Iya Mbak Cakri, memang tidak bisa dihindari ya kenaikan harga minyak mentah ini pastinya dampaknya secara langsung di sektor energi dan di sektor lain, di sektor transportasi, logistik, termasuk juga pangan. Jadi paling tidak transmisinya dari kebutuhan importasi BBM yang besar tadi, ya terutama minyak dan juga LPG, ini akan menekan nilai tukar rupiah kita. Jadi kita mengalami tekanan ganda. Pertama, harga minyaknya naik, kemudian rupiah kebutuhan untuk falas kan tinggi. Artinya nanti juga imported inflation, inflasi yang diakibatkan oleh importasi berbagai barang, itu juga akan meningkat. Nah, maka hemat BBM tadi sebetulnya dimaknai agar kebutuhan untuk BBM kita tidak mengalami ekses gitu, tidak mengalami over kuota khususnya untuk BBM subsidi. Sehingga pemerintah kan kita dengar sudah punya komitmen untuk mempertahankan harga BBM subsidi tidak ada kenaikan. Ya, dan juga pemerintah menyampaikan akan menjaga disiplin fiskal tetap maksimal 3% terhadap PDB. Artinya itu memberikan sinyal ya pemerintah akan menyiapkan bantalan fiskal ya untuk menghadapi berbagai kemungkinan lonjakan harga energi dengan menambah alokasi subsidi dan kompensasi energi. Kita tahu tahun ini kan alokasi subsidi energi kita sekitar 210 triliun ya untuk BBM. Nah, defisitnya 2,68%, jadi memang space-nya masih kecil. Nah, kita mendengar statement dari Pak Prabowo bahwa paling tidak sudah ada identifikasi awal
sekitar 881 triliun, Mbak, sebagai buffer kalau nanti memang dibutuhkan tambahan subsidi dan kompensasi energi. Tadi untuk meredam agar inflasinya tidak mengalami lonjakan, karena per Februari kemarin inflasi kita sudah menyentuh 4,7% year on year. Ya. Nah, belum dilakukan penyesuaian harga, inflasinya sudah tinggi. Nah, apalagi nanti kalau sampai harga BBM dan LPG naik, kita juga melihat pengalaman di tahun 2005 misalnya sebagai salah satu benchmark ya, karena waktu itu kenaikan harga minyak mentah dunia itu selisihnya sampai 54%, 125% di tahun 2005, itu inflasi kita nasional sampai 17%, Mbak, double digit.